Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NIM D400190151 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dan simulasi pada MATLAB, yaitu mengenai tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri, dengan tema kali ini yaitu kendali motor induksi 3 fase. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan terdiri dari laptop atau komputer, kemudian MATLAB Simulink, motor asinkron atau induksi, kemudian konverter, kemudian load torsi, dan yang terakhir adalah kontrol untuk rangkaiannya. Kemudian pengertian daripada motor induksi atau asinkron ini adalah motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat, serta dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Nah, kemudian untuk komponen motor induksi sendiri yaitu terdiri dari N-pel, wiring cover, stator, motor frame, stator elektromagnetis, rotor atau fan bearings, kemudian rotor elektromagnetik, kemudian bearing on edge end, kemudian N-pel. Nah, untuk jenis dari rangkaian motornya sendiri yaitu komponennya adalah rotor. Kemudian pengertian daripada rotor ini adalah dimana menggunakan dua jenis rotor kandang tupai tersendiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam pelat petak-petak slot paralel. Kemudian batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubung pendek. Kemudian lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda, dan terdistribusi dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Kemudian yang kedua komponennya adalah stator, di mana dibuat dari jumlah stamping dengan slots untuk membawa gulungan 3 fasenya. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. Nah, kemudian klasifikasi motor induksi ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasukan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Kemudian sejauh ini motor ini memerlukan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan angin, mesin cuci, dan pengering pakaian. Serta untuk penggunaannya yaitu 3-4 horsepower atau tenaga kuda. Kemudian kita fokus pada motor induksi 3 fase, di mana medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasukan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai dan penyalaan sendiri. Kemudian diperkirakan bahwa sekitar 70% motor ini di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Kemudian tersedia dalam ukuran sepertiga hingga ratusan horsepower. Nah, kemudian mengenai kecepatan pada motor induksi ini yaitu listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet, kemudian bergerak dengan kecepatan asinkron di sekitar rotornya. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, di dalam prakteknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkatkan dengan meningkatnya beban. Kemudian slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip atau gesernya, di mana persen slip sama dengan NS min NP kemudian per NS dikali 100, di mana NS kecepatan sinkron dalam RPM, NP kecepatan dasar dalam RPM. Nah, kemudian hubungan antara beban dan kecepatan torsi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk keterangannya saya akan jelaskan pada slide selanjutnya.
Nah, untuk gambar di atas menunjukkan grafik torsi kecepatan motor induksi AC 3 fase dengan arus yang sudah ditetapkan. Yang pertama, mulai menyala ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah atau pull up torque. Kemudian yang kedua, mencapai 80% yaitu kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi atau pull out torque dan arus mulai turun. Yang ketiga, pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke angka 0. Nah, kemudian pada simulasi pada MATLAB Simulink yang saya gunakan yaitu mengenai asinkronus mesin direct torsi control, di mana terdapat ASM sebagai mesin sinkronnya, maksud saya mesin asinkronnya, kemudian terdapat load torsi, kemudian terdapat converter, kemudian terdapat kontrolnya dan terhubung pada tegangan dan arus pada ABC serta referensi speednya di angka kisaran 1600 rpm dengan waktu 0,4 second. Nah, kemudian di sini mengenai grafik gelombangnya, yaitu yang pertama yang paling atas yaitu grafik arusnya, kemudian yang kedua torsinya, kemudian yang terakhir adalah kecepatan rotor. Di mana untuk arusnya mula-mula terjadi arus lebih, di mana pada arus ABC menaik sangat drastis, kemudian distabil dan konsisten. Kemudian yang kedua yaitu mengenai torsi, di mana dari awal 0 kemudian menuju kisaran angka 400 sampai 800, di mana stabil pada mula-mula torsi kecil kemudian perlahan-lahan besar. Nah, untuk yang terakhir yaitu kecepatan rotor dari 0 sampai kisaran angka 800 atau 600 ke atas, di mana mula-mula kecepatan rotor dari kecil menuju ke atas sesuai dengan gambar grafik pada gelombangnya. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa ditarik di sini adalah motor induksi 3 fase adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah menjadi listrik 3 fase. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron. Kemudian motor induksi 3 fase banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Terdapat komponen utama yaitu rotor dan stator. Kemudian pada kali ini membahas tentang kendali motor induksi 3 fase, di mana dengan direct torsi control atau pengontrolan pada sistem torsinya. Sekian, terima kasih. Setelah ini saya akan menjelaskan pada simulasi di MATLAB-nya. Nah, pada simulasi kali ini yaitu saya menggunakan asynchronous machine direct torsi control, di mana terdapat ASM. Saya akan mengklik 2 kali. Nah, untuk ASM ini blok parameternya saya defaultkan, di mana rated apparent powernya adalah Pn, rated voltage-nya adalah Vn, kemudian rated electric frequency adalah Vn, kemudian number of pole pair-nya adalah P. Kemudian OK. Nah, dimana dengan diketahui bahwa pada ASM ini terdapat 220 horsepower, tenaganya seperti itu, kemudian tegangan di kisaran 550 watt. Kemudian terdapat load torsi atau load torque. Nah, di sini terdapat subsistemnya, di mana ada di sini adalah koneksi 1, kemudian min T-base menuju ke sini, kemudian min T-base 1 step dan T-base 3, kemudian ada T-load. Kemudian di sini ada converter. Nah, pada converter ini blok parameternya saya defaultkan, di mana switch device-nya adalah IGBT. Sebenarnya ada beberapa komponen elektro, tapi saya memilih IGBT sesuai dengan referensi yang saya ambil. Kemudian semuanya saya defaultkan. Kemudian kita OK. Nah, di sini terdapat referensi speed, di mana pada kisaran angka 1600 rpm pada waktu 0,4 second. Kemudian terdapat ohmmeter, tegangan ABC, arus ABC, kemudian menuju pada kontrol. Di mana kontrol ini terdapat sistem, yaitu pada sini ada direct torsi control, di mana ini berfungsi untuk mengontrol
torsinya, terdapat flux referensi, torsi referensi, kemudian VAPC, IAPC. Langsung saja kita bisa simulasikan untuk mengenai rangkaian di sini. Karena pada saat simulasi, mohon maaf, agak sedikit lama. Kita tunggu sebentar. Masih terjadi proses compiling. Saya menggunakan stop time-nya atau timernya sekitar 0,5 agar tidak terlalu lama pada saat runningnya nanti. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini timenya berjalan, nanti kita tunggu pada angka 100%. Oke, baik, rangkaian sudah di running. Kemudian kita bisa melihat hasil pada gelombangnya pada scope di sini. Nah, untuk nilai pada scope-nya sendiri ini tergantung pada rangkaian yang kita gunakan, yaitu kita fokus pada direct torsinya atau torsi kontrolnya. Nah, dimana pada gelombang yang paling atas di sini atau grafik gelombang yang paling atas di sini yaitu mengenai sinyal arusnya, yaitu pada kuning sinyal ABC1, kemudian biru ABC2, dan oranye adalah ABC3, dimana pada saat starting arus mengalami lonjakan yang cukup besar, kemudian stabil pada kisaran angka 0 sampai 1000 ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk mengenai torsinya sendiri, yaitu pada mula-mula dari 0, kemudian di angka kisaran 400 sampai 800, stabil konstan. Kemudian pada tabel yang ketiga, di sini terdapat rotor speed, di mana RPM1 dan RPM2 cukup stabil dari mana di angka 0 menuju angka kisaran 100 sampai 150 ke atas dan stabil serta konstan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas besar praktikum penggunaan motor stick kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan serta penjelasan yang tidak bisa maksimal, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.